Ayo. Oke. Untuk ketua kelas IPA, pimpin dulu dalam doa. Biasanya yang depan, pimpin dalam doa. Ya, kita mulai belajar kita. Sebelum kita mulai belajar kita, kita berdoa. Saya berdoa kita Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Engkau masih menyertai kami sampai sekarang. Bapa, sampai kami memulai pelajaran kami, berkatilah ibu guru kami yang akan menyampaikan materi pelajaran supaya dengan sabar untuk mengajari kami. Hanya ini doa kami Paulus sempurna, kami datang melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita semangat belajarnya. Ibu minta doa kita di rumah. Kita mulai belajar. Ini aktivitasnya berfungsi untuk melatih fokus, telinga, beserta mata dan juga otak. Pertama, Marina. Perhatikan ya ibu. Marina. Ini mau ikuti. Marina menari. Menara. Kalau ibu bilang nanti menari, tangannya gimana cara menari? Kalau ibu bilang nanti Marina, tangannya menunjuk diri. Kalau ibu bilang nanti menara, tangannya jadi lagunya Marina menari di menara, di menara Marina menari, menari Marina di menara, menari, menari Marina di menara. Dengar ya? Ibu aja yang bernyanyi. Siapa yang salah gerakannya nanti dapat hadiah. Hadiahnya nanti menjawab tugas ke depan kelas yang kita belajar hari ini. Oke, fokus ya. Ibu nggak boleh ikut gerakannya, kalian yang buat. Ingat ya, Marina menari di menara. Oke, 1, 2, 3, ayo. Marina menari di menara, di menara Marina menari, menari Marina, Marina menari, menari menari. Salah semua. 1, siapa dulu siapa? Tangan bawah. 1, 2, 3. Marina menari di menara, di menara Marina menari, menari di menara, di menara menari, menari menari Marina. Makin cepat. Marina menari di menara menari Marina, di menara Marina, di menara Marina, menari menari Marina. Oke, depan. Ada yang tak cukup tapi bukanya dan semua kayak kurang. Oke, silakan dulu. Apa saja organ gerakan yang kalian tahu ini pada hewan atau pada manusia? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Apa dulu ya? Manusia itu leher dan juga Baik, betul. Jadi informasi untuk teman-teman. Yang lagi nggak ada yang tahu? Oh ya, aku apa? Kalau kucing itu seperti cakar, ekor, kaki. Oh betul, beri informasi. Ya betul. Hari ini kita belajar tentang organ gerak pada manusia dan pada hewan. Ibu udah siapkan itu apa pengertian dari organ. Silahkan putra
baca bagian ini, bagian yang di atas saja. Aku ukur suaranya ya, dan dengar suaranya. Organ, bagian tubuh makhluk hidup atau alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia atau hewan. Ya, berarti organ ini adalah satu bagian atau satu alat yang berfungsi di dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk bergerak. Jadi organ itu adalah ada sesuatu yang di dalam tubuh kita ini, yang ada fungsinya. Semua yang di dalam tubuh kita ini ada fungsinya. Kemudian ini gerak. Silakan baca Arman. Kok suaranya? Mengadakan aksi baik sekali atau berkali-kali. Nah, seperti contohnya ini tangan kita ini. Tadi kan ada sebut tangan kita kan, tangan yang seperti disebut jadi tadi. Tangan itu kan bisa kita gerakkan kalau begini sekali. Berulang-ulang itulah yang dinamakan baik sekali atau berkali-kali. Seperti kita melangkah, terjadi pada sendi kita. Kan kalau pada sendi kita kan mau ya biar begini kan bisa melangkah. Itulah setiap kita melangkah ini berulang-ulang. Begitu. Kemudian ada siapkan videonya. Jangan dia siapkan videonya. Channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat ya, kalian sekarang sudah naik ke kelas 5. Nah, hari ini kita yang sedang melompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edu, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beri untuk berlatih berenang, menelanjangi membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edu lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Dan adik-adik, mengapa ya kelinci ini bisa bergerak atau melompat? Kita akan cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Di sini ada percakapan Edu dan ayahnya. Kak, lucu ya kelinci-kelinci itu dulunya terbang dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat? Seperti itu, Kak. Tanya Edu. Lalu Edu jawab, hewan lainnya hampir sama loh dengan Apa tadi? Kenapa tadi katanya kelinci bisa bergerak atau bergerak? Karena coba baca yang di dalam alfabet ini kelihatan kan? Coba baca lihat alfabet. Kelinci dapat bergerak dari sekali. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Berarti sama, yaitu kelinci dia sama seperti kita, dia punya sendi, punya tangan, itu dia karena ada itu jadi dia bisa bergerak dan sama seperti manusia. Itu tadi kan ya hasilnya. organ gerak manusia. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama tentang organ gerak adik-adik. Di sini Edu berkata, tanpa organ gerak kita itu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa bergerak adik-adik tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan adik-adik. Apa tadi kata kuncinya? Kalau nggak ada sendi atau organ gerak pada manusia atau hewan, kita tidak bergerak. Nah, dari perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari,
hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik. Sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, Bu mau tanya apa pelajaran aku dengan temannya? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, apa saja tadi contohnya? Berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan videonya. Lari, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Ada yang namanya alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif yang berupa otot. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu otot kita. Oke. Tadi kan disebutkan organ gerak pada manusia itu ada kesamaan. Tapi di video ini sudah dijelaskan ada dua organ gerak pada manusia. Siapa tadi tahu apa aja? Tadi dua dia yang disebutkan. Gak ada yang mau siapa? Siapa? Oke. Namanya aku. Apa? Alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak pasif sama alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu dia berupa tulang, kalau aktif itu berupa badan. Bagus. Tangan dulu kita lanjutkan videonya Di sebentar sini lagi. sudah ada gambarnya ya. Ini adalah tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti akan dibungkus oleh kulit. Nah, di situ nanti ada otot. Itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama adik-adik dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak. Oke, cukup videonya ya. Sekarang ketika ibu ingin membagikan menjadi dua kelompok yang laki-laki dan perempuan, laki-laki dan tiga perempuan. Oke, sekarang buat kelompok yang bisa langsung. Jadi kita tahu apa. Sudah, siapa yang menulis yang laki-laki? Siapa yang menulis? Ampun. Yang menulis nanti kita main lagi. Dengarkan ya. Untuk kelompok laki-laki, dengarkan. Buatlah tabel fungsi gerak pada hewan. Lagi bulannya. Buatlah tabel fungsi gerak pada hewan. Sudah aku? Oke, yang kedua dengarkan ya. Saya tulis yang kedua. Yang kedua oleh dia. Buatlah tabel fungsi
Kalau yang untuk hewan, sini nama hewannya apa? Sini fungsinya dan bagian yang bergerak itu apa? Itu juga sama untuk yang perempuan ya. Di sini kalau perempuan di sini dia itu contohnya pada tangan. Terus fungsinya apa? Ibu kasih buat sebanyak-banyaknya, ibu kasih waktu 15 menit. Oke? Kerjakan sekarang. Jangan satu orang yang bergerak. Jangan satu orang aja yang menulis. Semua ya. Siapa cepat? Itu tambahin nilainya. Surat jarum yang berantem lihat sama yang ibunya. Fungsinya sebenarnya sih buat begini. Saya baca sini. Fungsinya apa katakan? Fungsinya untuk apa? Tulis loh itu kita yang bilang berjalan. Contoh aja buat lo. Sisanya baca langsung. Ya. Baca dulu yang ini. Apa ini? Hewan apa ini, Bu? Ikan, Ikan. Apa organ geraknya? sirip dan ekor Fungsinya? untuk berenang dalam air. Oke, selanjutnya baca aja ya. Nanti waktu tulis tulisan dulu ini belum diisi. Belajar terus lagi kalau tulisannya. Jangan main dia. Ya, tengok ada teman dia baca kayak buat nanti yang suaranya ya. Perhatikan temannya. Yang kedua kata, Suaranya. yang kedua itu kata. Organ geraknya. Organ geraknya kaki. Fungsinya untuk berenang dalam air dan berjalan dan melompat. Oke, kemudian Yang ketiga burung. Fungsi organnya sayap dan kaki. bukan fungsi nafsu. Fungsi dan organ. Bagian yang bergerak. Fungsinya untuk terbang dan berjalan. Itu aja. Oke, kemudian untuk temannya. Oke. Kasih aku yang bukan siapa perwakilan yang depan. Oke. Tulis satu. Ini poin manusia kan. Buat yang organ yang bergeraknya itu apa? Satu aja sisanya dibacakan. Jangan kayak apa tulisannya Bu. Oke. Bacakan dulu yang tulis buat mungkin. Kesini aja dulu. Manusia, Ya. Organ geraknya salah satunya apa? dari tangan, Oke, gunanya bisa dibacakan yang buat di situ. Dari nilai. pada manusia. Yang kedua itu ada kaki, fungsinya adalah berenang. Yang ketiga rahang, untuk umumnya makanan. Keempat ada leher, fungsinya untuk menoleh. Kelima ada mata, fungsinya untuk melihat. Oke, beri tepuk tangan. Yang dapat nilai lebih tinggi, yang dapat nilai 90 yang laki-laki ya. Karena lebih lengkap dia. Ininya tadi dia lebih banyak dibacakannya tadi semua sudah lengkap kan. Yang manusia tadi yang ditulis saja ada ini. Yang dibacakan tadi nggak ada organ geraknya apa saja. Kalau yang laki-laki tadi semua dibacakan organnya. Manusia tadi habis ini langsung fungsinya, nggak ada apa
manusia itu, coba berdiri dulu semua. Kita gerakkan. Kembali dulu ke penyimak. Karena kita manusia, jadi kita cuma bisa gerakan organ gerak pada manusia. Siapa sini yang tak punya tangan? Semua punya tangan kan? Tadi yang aku bilang apa gunanya? Salah satunya. Coba ambil barang yang paling dekat dengan kalian atau pegang teman kalian. Sudah betul tidak dengan yang dijelaskan temannya tadi? Apa tadi fungsinya? Kemudian ada tadi kaki. Coba hitungan ketiga lompat ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada sendi di tulang ini, kaki kalian pasti patah. Coba ini. Kalau tidak ada di sini, kalau ini tidak keras, dia pasti patah. Atau ditekan suatu benda yang keras, dia pasti patah. Kenapa manusia bisa mengompong badannya yang semakin hari semakin tambah berat badannya dari kecil sampai ke dewasa? Karena ada sendi yang bertumbuh. Kita bertumbuh, sendi juga bertumbuh. Ada tadi pada bagian leher. Coba gerakkan lehernya ke kanan, ke kiri. Kalau tidak ada organ gerak pada leher, begini kita kalau lihat orang seperti kuntilanak. Tidak bisa lagi begini, fleksibel. Seperti apa bos sudah mati, seperti pinggang. Coba kamu depan dulu, dari tengah ini anakku. Coba kamu praktekkan gerakan jongkok. Kalau kamu mengutip sampah, kamu jongkok atau loncat? Iya, semua yang letak di bawah ini. Kalau tidak ada organ gerak pada pinggang beserta lembut, kita tidak bisa mengambil. Ataupun seperti orang tua yang mengambil seperti ini karena sudah rusak atau sudah sakit organ gerak pada pinggangnya. Sedang kepala aku, ini yang pakai yang ini yang aku kandung itu lagi ya, silakan. Sudah siap semua? Oke. Ibu minta satu perwakilan membacakan di depan kelas hasil diskusinya tadi. Dimulai dari yang laki-laki. Jangan kenal lagi yang membaca ya. Kapan bu? Oke.